Ya, selamat siang Tokonot, selamat berbahagia ya buat teman-teman yang mungkin masih punya spare dana, mungkin jago manajemen risknya. Ya, hari ini market mengalami diskon yang menurutku secara weekly itu parah banget ya. Jadi secara mingguan itu bisa dikatakan turunnya rata-rata 2 digit ya 20-an persen hampir semua altcoin ya karena memang dominasi US dollar cukup meningkat sekaligus Bitcoinnya sideways. Jadi aliran dananya itu rata-rata investor ya itu dilarikan ke Bitcoin dan juga stablecoin untuk mengamankan volatilitas pasar gitu. Apalagi bentar lagi ya mendekati inaugurasi dari Donald Trump tanggal 20 kalau nggak salah. Nah, di tanggal 20 ini adalah tanggal yang menurutku cukup krusial ya, di mana market akan sangat-sangat volatile dan ya kayak pada saat si Elon Musk ya muncul pertama kali, si Elon Musk memperkenalkan Doge, waktu itu Doge di harga 9 ribuan dan akhirnya ngedrop sampai ke harga 6 ribu atau 5 ribu dah, aku agak sedikit lupa. Dan itu bikin banyak investor kripto yang mengalami kerugian dari situ ya. Gitu. Nah harapannya gimana nih Mas? Apalagi ini kan minggu-minggu menjelang si inaugurasinya Donald Trump. Nah aku bakal ngejelasin di sini. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang terjadi gitu kan ya di selama seminggu ke belakang, sebenarnya ada banyak banget kejadian-kejadian yang sebenarnya ya ini positif sentimen. Tapi entah kenapa itu market cenderung mengalami uh, penurunan ya. Salah satunya mungkin karena taking profit lah atau mengamankan aset ya biasalah koreksi ya bisa kita katakan adalah correction. Correction ini sebenarnya bersifat normal karena rata-rata kalau kita melakukan pembelian ya di pertengahan tahun 2024 atau mungkin di kuartal 4 awal-awal ya 2024 itu masih dalam kondisi yang profit gede ya bisa dikatakan ratusan persen banyak lah. Dan kalau dilihat dari apa namanya progres dari persiapan ya Bitcoin Reserve untuk US dollar juga terus terus meningkat gitu loh, seperti halnya kandidat mana sih yang bakal terpilih nantinya untuk mengisi departemen-departemen tertentu yang mengurusi si Bitcoin Reserve, bahkan untuk apa namanya semacam apa namanya ya semacam kalau kita mau konsultan ya konsultan kalau kita mau konsultasi masalah kripto ya regulasi dan sebagainya macam, bahkan para pendiri CEO lah kemudian ada lagi CMO dan sebagainya macam itu pada masuk ke apa namanya kepengurusan si Donald Trump. Banyak ya seperti Reserve ya, seperti Coin RSR ya, ada juga Chainlink, ada juga banyak ya SRP ya, itu pada masuk ke sana sih. Dan kalau kita lihat dari sisi apa namanya dari sisi apa yang terjadi ya selama beberapa jam lalu ya, seperti Michael Saylor yang terus melakukan pembelian. Nah, kita bakal bahas di sini Michael Saylor. Sebenarnya kenapa sih kok Michael Saylor itu terus melakukan pembelian, padahal kalau versiku sebagai as a trader 94.000 itu sekarang ini itu harga yang menurutku cukup tinggi untuk melakukan pembelian Bitcoin. Karena apa? Karena ya koreksinya masih kecil ya. Jadi kalau aku melihat secara teknikalnya, si Bitcoin itu dia udah naik signifikan ya dari 2023 awal, mungkin 2002 akhir lah itu udah mulai bullish, kemudian drop dan akhirnya naik lagi sampai ke 100.000 US dollar. Nah, 90.000 US dollar itu adalah harga yang menurutku cukup agak mahal ya untuk kita mulai masuk ke Bitcoin sebenarnya. Kalau prediksiku sih di angka 80-85.000 US dollar itu support terdekatnya lah. Kalau harga turun ke bawah lagi ya itu perlu analisa lanjutan ya gitu. Dan dia terus melakukan pembelian, melakukan DCA, dan pada dasarnya DCA itu sangat penting ya gitu. Nah, aku bakal tunjukin ke teman-teman kira-kira ya yang tadi ku bilangin ya di seminggu terakhir nih.
Jadi di seminggu terakhir itu tuh market mengalami merah biara. Ya, ini bisa dilihat ya di sini ya. Jadi selama weekly-nya itu kebanyakan merah, kecuali koin-koin yang baru listing ya. Ada ChatGPT, ya ini belum listing juga sih sebenarnya sih. Jadi ada juga ada prom ini di Tokyo ada ya. Gitu. Dan kebanyakan itu pada turun nih. ENA aja turun 33% dalam 1 minggu ke belakang. Berarti kalau kita investasi atau masuk di ENA 10 juta, itu berarti sisa 7,7 juta sekarang ya. Dan Chromia, ada Blur ya, ada Pingu ini, oh ya BTW sedikit membahas tentang delisting ya. Jadi ada 8 token yang akan di delisting di tanggal 13 atau 14 ya, wait. Ya, yang akan di delisting. Untuk pengumumannya boleh cek di aplikasi atau di email, ada beritanya ya. Wajib dibuka dan kita harus istilahnya tuh menentukan pilihan apakah mau tetap disimpan di toko kripto ya, atau emang mau di withdraw atau mau dikonversikan ke aset kripto lainnya. Itu kalau bisa ditentukan ya di hari ini. Kira-kira aset kriptonya mau diapakan gitu. Kalau emang semisal Mas aku rugi di koin, asumsikan nih Neutron Mas, nih minus 22% dalam waktu 1 minggu. Kalau aku cut loss sekarang rugi dong. Nah, kalau kita fokusnya adalah ke perbanyak token sih ya, ada banyak koin-koin lain yang sedang correction. Seperti halnya contoh ya, ini bukan endorse Dior ya. Contoh asumsikan kayak si tadi Rune ya, Rune ini udah turun 34%. Diskonnya 34%. Jadi kalau misal kita cut loss di Neutron 22%, pindah ke Rune, ya kita dapat koin yang potensialnya lebih banyak ya. Walaupun secara conversion harga Neutron dan harga Rune kan pasti berbeda kan. Tapi secara diskonannya lebih gede diskon Rune. Nah, kayak gitu. Itu ada beberapa cara untuk konversi supaya asumsikan kita dapat harga yang jauh lebih murah. Itu namanya swap ya. Gitu. Nah, itu oke sih ya, cara itu bisa digunakan. Nah, kemudian ya ini banyak lagi ya secara monthly-nya tuh ada banyak koin yang masih dalam condition profit ya teman-teman kalau beli. Contoh ada gold dan sebagainya macam. Nah, kira-kira nih Mas, market di seminggu ke depan bagaimana? Apakah masih akan berpotensi correction? Nah, intinya nih ya dari analisa teknikalku adalah kebanyakan akan mengalami penurunan terlebih dahulu. Nah, kita langsung aja ke utamanya nih, yaitu 5 koin berpotensi bullish and bearish versi aku. Ingat Dior, dan pastikan tokonya selalu gunakan manajemen risiko yang baik. Gitu. Contoh nih, kita flashback di seminggu belakang, performanya gimana analisaku. Nah, secara kebanyakan memang loss ya, tidak menutup kemungkinan bahwa potensial loss dari weekly wedgesku itu pasti ada ya, pasti ada. Nih, coba kita flashback sedikit ya, pentingnya stop loss dalam tradingnya kita. Contoh di sini ya, kayak Neutron ya 0,4 dolar. Sekarang ini di harga 0,32 dolar ya. Bayangkan jika kita tidak memasang stop loss di angka 0,3998. Itu ruginya mungkin udah 20-an% ya tokenets. Jadi kalau kita pasang stop loss ya minusnya cuma 2% aja gitu. Jadi sangat aman, dan tradingnya jangan over trading tentu aja. Kemudian lanjut ya, last bet weekly watchlist-nya ini 5 koin yang berpotensi bearish di minggu lalu ternyata bearish semua. Ada PHA, Alpha, Zenko, Sui ya. Kebanyakan rata-rata 2 digit gitu. Nah, sekarang kita ke top weekly watchlist versiku sendiri. Itu ada Bitcoin, ada STG, Stargate ya, ada Cardano, ada Portal, ada SFP. Di mana secara potensial profitnya itu ada yang naik 3% ya, ada 6%, 12%, masih agak ngacak ya. Karena memang kita melihat support dan resistennya. Tentu Dior ya, market
aku prediksi bakal berpotensi untuk turun lebih lanjut lagi. Mungkin paling nggak nyentuh di 90.000 US dollar. Semoga tidak ya, semoga analisa aku ini salah. Supaya teman-teman dalam kondisi yang profit lah. Gitu. Nah, sekarang ke weekly watchlist-nya itu ada ENA, SUI, PHA, OM, dan KOW. Ya. Ini KOW, PHA, SUI masuk lagi ke bad weekly watchlistku versi minggu ini 13 sampai 19 Januari. Di mana potential loss-nya itu 9 sampai 18%. Paling tinggi ada di PHA. Sekaligus lumayan ya, itu ada di KOW sama ENA. Itu lumayan sih kalau ENA sih kayaknya potensial buat turun. KOW juga sama. PHA ini dia udah agak deep sebenarnya. PHA. Nanti kita bakal bahas teknikalnya lah di sini. Langsung aja kalau teknikal ini akan berpotensi bullish. Jadi kalau kita lihat di sini ya, secara teknikal Bitcoin sudah breakout dari level supportnya di sini. Menurutku support cukup kuat sih untuk di time frame 1 hour atau 1 jam. Ya, sempat di sini buat yang 14 candlestick hijau di sini. Ini cukup mengkagetkan ya, di mana 14 jam berturut-turut si Bitcoin tuh naik gitu. Nah, sekarang potensi untuk turun paling nggak turunnya di 92.495 lah estimasi di situ. Ini ada supportnya. Secara RSI juga dia dead cross ya di sini ya, gagal mempertahankan di harga 50 ke atas ya, RSI-nya netral to bullish. Sekarang justru masuk ke area oversell ya, berarti jenuh penjualan gitu untuk Bitcoin. Tapi terasa turunnya paling di 92.000 dulu di sini ya. Kalau suruh analisa mungkin sampai ke 85 sesuai dengan yang aku prediksikan ya. Itu kalau dalam minggu ini bisa, potensi bisa, cuma kayak agak terlalu ekstrim ya analisanya gitu. Nah, kemudian ada Stargate ini juga sama ya. Stargate justru malah mau masuk ke area entry nih, teman-teman. Jadi ini ada stop loss-nya di 0,3992 Stargate. Potensial TP-nya sih paling di 0,47 ya. Gitu di sini. Targetnya menurutku cukup make sense ya, nggak terlalu yang tinggi banget. Kalau emang mau TP lebih dini lagi, ada ya di area resistance di sini. Di resistance kemarin Desember. Tapi ya itu lagi sih, ya harap berhati-hati aja ya, karena emang market tadi Bitcoin-nya kan mau lanjut turun, kemungkinan altcoin juga akan ikut turun juga. Kemungkinan si target juga kena stop loss, bisa saja terjadi ya. Tapi ya harapannya teman-teman nggak rugi, ini gitu aja sih. Selalu gunakan stop loss. Kemudian ada Cardano ini juga hampir sama ya, mau masuk ke area oversell di sini di area 33. Mungkin kalau secara teknikal ini adalah area yang cukup oke untuk melakukan pembelian ya di area oversell. Dimana orang pada panik kan gitu, wah turun mulu. Cardano punya potensi sekitar 6% untuk kenaikannya. Nah, tapi ini agak nunggu dulu. Mungkin kena di Senin malam atau Selasa malam ya, 1 atau 2 hari. Pas aja limit order gitu. Bisa gunain Ocho di toko kripto. Kemudian ada Portal ini juga punya potensi yang sama ya, turun dulu karena dia udah breakout dari supportnya nih di sini. Agak ekstrim memang untuk Portal. Ya balik lagi sih kalau ada yang mikir mau swap dari koin-koin yang mau di delisting ya, itu ada banyak ya di sini. Ini aja dari puncaknya udah turun 54%, 56% kan. Diskonnya udah separuh lebih gitu. Jadi Portal cukup oke, tapi secara teknikal jangka pendeknya dia bakal turun dulu sedikit turun. Kemudian ada SFP ini juga agak kurang sih ya SFP ya. Secara teknikal di time frame 4 jamnya dia bakal berpotensi turun dulu. Targetnya sih aku paling di sini dulu ya di 0,639. Ini ada aku pasang stop loss di 0,627 ya. Stop loss-nya ini sebenarnya agak-agak mepet di support terkuatnya sih. Takutku adalah dia nyentuh support, nyentuh stop loss naik. Nah itu
ada tuh kejadian kayak gitu tuh sering. Ya itulah ya. Sekarang kita ke 5 koin berpotensi bearish. Disclaimer ya, Dior tentu aja. Itu ada ENA. ENA di time frame 1 hour-nya udah jelas dia mirip dengan portal, dia berpotensi untuk turun lanjutan. Turunnya tuh signifikan yang wah ini kayak gak ada perlawanan ya. Jadi rata-rata Marubozu artinya jenuh penjualan, bukan sih, kuat penjualannya dan tidak ada apa istilah tenaga bayarnya, berarti otomatis ini tuh ya orang jualan udah nggak ada yang mau beli di area ini, di area ini, di area ini gitu kan, karena nggak ada perlawanan. Bahkan beberapa kali ke belakangnya juga sama sih gitu. Dengan tipikal si ENA ini nggak ada perlawanan, tapi ketika ada perlawanan langsung hijau tinggi gitu ya. Ini untuk ENA. Jadi kalau mau nangkap pisau jatuh buat si ENA agak hati-hati. Kemudian ada SWI ini juga sama, dia berpotensi untuk turun, punya ruang untuk turun lagi sebenarnya di SWI ini, targetnya di $4 ya. Kenapa? Dia udah naik tinggi banget nih ya, dari harga $0,45 jadi $4 itu udah naik berapa ratus persen tuh SWI ya. Gitu. Kemudian ada lagi PHA yang sempat ku bilang lagi bahwa dia turun ya, ini sama. Secara teknikal juga gak ada perlawanan dari bayarnya PHA, volume juga terus mengecil, dan yes, kurang baik lah PHA ini. Kemudian ada OM juga sama, turun juga, target supportnya di sini dulu di 3,4. Mungkin kalau ada yang mau mikir mau masuk di OM, coba cek di $3,4 ya, kemudian dianalisa ulang. Kemudian ada Travala, bukan Traval ya, COW ya tadi ya. COW ini juga sama, ini juga turun ya, sekitar 16% punya potensialnya. Gitu. Supportnya sebenarnya gak kuat banget sih di sini sih. Mungkin kayak buat week aja. Ya itulah ya analisa aku buat hari ini ya, sinyal 12ku. Intinya secara tren kebanyakan altcoin itu mengalami position on bearish sekarang ini. Jadi perlu di-adjust strateginya bagaimana untuk menghadapi di market bearish. Itu aja sih buat sinyal 15 hari ini. Terima kasih buat semuanya dan goodbye.